Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini ada pertanyaan yang masuk ya. Tadi pagi ya, selesai subuh ya. Dari salah seorang yang langsung WA ke saya terkait masalah hutang nih ya. Lagi-lagi masalah hutang. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, amalan apa aja sih yang bisa yang kita lakukan agar Allah menolong kita dalam menyelesaikan semua hutang-hutang. Karena hutang saya banyak Ustadz, tolong kasih solusi. Terima kasih. Wassalam. Oke baik teman-teman semuanya. Sebenarnya videonya itu, jawabannya itu sudah saya jawab ya di video sebelumnya. Dan itu sudah saya upload. Tapi ini kembali bertanya terkait masalah amalan. Bagaimana amalan apa yang bisa kita kerjakan sehingga Allah itu menolong kita untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya jawab. Yang jawaban ini adalah sesuai dengan pengalaman saya ya. Amalan-amalan yang saya kerjakan apa aja. Walaupun sebenarnya saran saya ketika kita punya masalah apapun itu ya, masalah apapun itu, boleh masalah rezeki, masalah masalah rumah tangga dan lain-lain sebagainya ya. Dan ini terkhusus dia bertanya terkait masalah hutang. Nah sebenarnya saran saya kan di awal jangan fokus pada amalan dulu ya, tapi fokus belajarlah menerima dulu, belajarlah ikhlas dulu untuk ridho, untuk sabar atas masalah yang sedang kita hadapin. Kalau masalah hutang ya saya sarankan di awal tuh sebenarnya kan terima saja dulu, sabar saja dulu. Walaupun kita sedang kesulitan, takut dan lain sebagainya nggak apa-apa, tapi kita belajar menerima. Oke lah, nggak apa-apa. Karena ini pertanyaan yang menurut saya ini juga penting harus saya jawab, saya akan jawab. Nah, baik teman-teman semuanya, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan agar pertolongan Allah datang supaya kita bisa menyelesaikan semua utang-utang kita. Sebenarnya banyak ya amalan itu ya. Sebenarnya amalan itu kan banyak ya. Ada istighfar, ada sholawat, ada macam-macamnya. Nah, sebenarnya nyamannya di mana kamu mengamalkan itu ya. Tapi oke, kali ini saya akan memberikan ya amalan yang saya kerjakan ya dulu hingga sampai saat ini saya kerjakan itu, sehingga alhamdulillah insya Allah pertolongan Allah itu selalu datang ketika kita punya masalah. Oke baik teman-teman semuanya, saya akan urutkan ya, urutkan apa aja amalan yang saya kerjakan sehingga pertolongan Allah itu hadir bagi saya, sehingga hutang-hutang saya itu bisa lunas. Yang pertama adalah ini yang paling penting ya, di antara amalan-amalan yang lainnya ini yang paling penting. Yang pertama, yang paling penting adalah jaga sholat. Jaga sholat 5 waktu. Apapun kegiatan kita, sesibuk apapun kita, kemudian seberat apapun kita melakukannya itu paksa. Dan harus dipaksa, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena memang sholat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan bagi seorang muslim ya, bagi kita orang Islam. Jadi jangan mengamalkan hal yang sunnah itu rutin, tapi sholat kita nggak kita jaga, ini sama aja bohong. Nah, itu yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat, diupayakan bagi laki-laki ini berjamaah di masjid, bagi perempuan ya di rumah nggak apa-apa. Kemudian ketika sholat 5 waktu itu juga upayakan jaga sholat sunnah-sunnahnya ya, qobliyah dan ba'diyahnya dijaga. Itu untuk apa? Untuk lebih menunjukkan keseriusan kita bahwa kita butuh pertolongan Allah. Itu yang pertama, jaga sholat. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu katakan bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya hutang, fokuslah pada ampunan Allah dulu. Ya, kalaupun kita fokus sama solusi, tapi lebih tinggilah fokus kita terhadap ampunan Allah. Kenapa? Karena semua masalah yang hadir dalam diri kita itu, ujian, cobaan, itu disebabkan karena dosa kita. Sehingga dengan dosa itu Allah memberikan masalah yang tujuannya sebenarnya adalah baik. Supaya kita kembali kepadanya, sadar, taubat kepadanya, minta ampun kepadanya. Maka, kalau saat ini Anda sedang terlilit hutang dan Anda bingung, perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Karena semua itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Jangan cari alasan, jangan menyalah-nyalakan orang, tidak. Jangan, tapi salahkan saja diri kita sendiri. Yakini bahwa semua ini adalah akibat dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kemudian istighfar kapan melakukannya? Ya sebenarnya kapan aja boleh ya istighfar itu dikerjakan ya, selagi beraktivitas, kemudian lagi berkendara dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini
ambillah satu waktu khusus antara kita dengan Allah. Di saat itu kita minta ampun kepada Allah benar-benar. Kalau saya biasanya itu selesai maghrib saya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu 1000 kali. Nanti kemudian sebelum sholat subuh juga saya beristighfar dan jumlahnya nggak saya hitungkan. Tapi saya mewajibkan diri saya ngeluangkan waktu selesai sholat maghrib itu saya sholat taubat dulu, kemudian saya beristighfar minta ampun kepada Allah atas semua dosa yang saya lakukan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak sholawat. Nah, sholawat ini penting teman-teman semuanya. Siapa orang yang bersolawat 1 kali maka Allah akan memberikan balasan 10 kali. 10 kebaikan, 10 rahmat. Artinya 10 kebaikan itu bisa saja solusi, rezeki, kemudahan, keberlimpahan, dan lain sebagainya. Yang penting adalah ketika orang membaca salawat 1 kali saja, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Itu tadi banyak ya kebaikan itu berupa solusi dan lain sebagainya. Nah, salawat ini juga Masya Allah luar biasa ya. Salah satu amalan ulama ini, para ulama, para habaib sepakat itu bahwa salah satu amalan yang pasti diterima Allah itu adalah bersalawat kepada Rasulullah. Dan bersalawat ini juga kita harus benar-benar istiqomah mendawamkannya, bukan sehari 2 hari. Kalau bisa selamanya seumur hidup. Kalaupun saat ini Anda belum terbiasa, bisa dilatih dulu. Misalnya 3 hari, coba dawamin 7 hari. Terus kalau sudah enak terus tambahin, bahkan 40 hari. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah, itu kita akan enteng. Dan sholawat ini mengamalkannya sebenarnya bebas waktunya ya, mau di mana aja gitu, kecuali tempat-tempat yang dilarang ya, di toilet dan lain sebagainya. Anda sambil bekerja, sambil berjalan bisa bersolawat. Tapi lagi-lagi saya sarankan bahwa ketika bersolawat luangkanlah satu waktu juga Anda khusus berdua dengan Allah dan bersama Rasulullah ya. Artinya di situ Anda luangkan benar-benar waktu Anda bersolawat. Kalau saya mengamalkan salawat itu selesai sholat isya, itu saya kerjakan salawat itu jumlahnya 1000 kali. 1000 kali, kemudian pas lagi kegiatan atau pas lagi bekerja, lagi berjalan, itu juga saya bersolawat. Nah, solawat ini solawat apa yang kita baca? Sebenarnya nyamannya Anda, nyamannya kita. Solawat gimana? Kalau saya dua-dua saya pakai ya. Yang biasanya saya kalau di rumah itu membaca sholawat yang biasa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu 1000 kali. Kemudian lagi bekerja, lagi kegiatan, lagi kesibukan dan lain sebagainya, itu saya mengamalkan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dengan jumlah nggak saya tentukan ya. Intinya adalah kita mengistiqomahkan, mendawamkan, mengamalkan sholawat. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, nggak usah banyak-banyak dulu, 100 dulu, kemudian ya ditambah lagi sampai enaknya gimana ya. Tapi dalam hal ini kan kita memang butuh benar-benar butuh pertolongan Allah ya. Nah, kalau lagi kondisi begitu ya hajar aja sekalian salawat itu. Bahkan bisa ada yang mengamalkan salawat Jibril itu sampai 15.000, 25.000, banyak, nggak tertentu ya, dengan niat masing-masing, dengan permohonan, dengan harapan supaya Allah memberikan jalan atas masalah yang kita hadapin. Oke, selanjutnya amalannya adalah sholat malam, sholat tahajud. Nah, upayakanlah bangun sholat tahajud, karena di waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Itu kata Allah. Maka gunakanlah kesempatan itu dan paksa diri kita untuk bangun malam supaya pertolongan Allah itu datang. Supaya Allah membantu kita untuk menyelesaikan semua utang-utang kita. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan zikir ya. Amalan zikir yang saya kerjakan, amalan zikir itu adalah Asmaul Husna. Ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Itu kita kerjakan selesai sholat subuh. Jumlah 111 kali. Itu saya dapat langsung dari guru saya ya. Ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Itu 111 kali. Selesai kita membaca wirid itu, berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat kita masing-masing. Kalau kita ingin rezeki lancar, minta dimudahkan, berdoa, minta hutang lunas, ya berdoa kepada Allah. Kemudian selesai subuh itu, selain zikir itu yang saya baca, saya juga mengamalkan zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu saya kerjakan dengan jumlah 100 kali.
Yang niat saya adalah supaya saya kuat menghadapinya dan supaya saya benar-benar memasrahkan sepenuhnya masalah saya, persoalan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat orang yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah itu adalah insya Allah dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan, dan Allah akan membukakan jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi, tentunya dengan keikhlasan, keridhaan, keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya berserah diri. Artinya setelah saya mengamalkan amalan mulai dari awal tadi yang saya sebutkan sampai kepada zikir la haula wala quwata illa billah itu, ya sudah, saya nggak ingat-ingat lagi, saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan saya kerjakan kegiatan seperti biasa, waktunya kerja ya kerja, kemudian waktunya ibadah ibadah. Ya pokoknya yang terpenting jaga hal-hal yang bisa menghambat pertolongan Allah. Misalnya berbuat maksiat, berdosa, lisan kita jaga, jangan menceritai orang, mata kita jaga, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu kita jaga, mudah-mudahan pertolongan Allah itu cepat datang ya. Kemudian ketika lagi beraktivitas, lagi bekerja, itu saya dalam hati saya membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, supaya pikiran saya itu nggak kacau ya. Saya mendawamkan sholawat berharap supaya Allah memberikan kekuatan kepada saya dalam menghadapi semua masalah itu. Nah, jadi itu teman-teman, sebenarnya banyak amalannya ya, tapi insya Allah nanti di lain waktu saya tuliskan, saya ketikkan amalan apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dengan cepat ya. Tapi sebenarnya dari semua amalan yang saya sebutkan tadi, kalau Anda merutinkan 3 hal saja, misalnya jaga sholat, kemudian istighfar kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kalau itu saja 3 hal ini saja kalau Anda lakukan, sebenarnya itu udah Masya Allah luar biasa ya. Yang penting istiqomah, jangan 1 hari 2 hari, karena dalam hal hutang ini kan nggak serta-merta kita gitu mengamalkannya langsung pertolongan Allah datang, tidak. Biasanya yang hadir pertama kali itu adalah ditolong Allah, hati kita tenang, pikiran kita tenang, walaupun solusi belum datang, tapi insya Allah Allah memberikan kekuatan, ketenangan, sehingga dengan ketenangan pikiran, ketenangan hati, ada ide-ide muncul untuk kita berikhtiar menjemput pertolongan Allah dengan cara-caranya. Oke baik teman-teman, itu aja, mudah-mudahan ini jawaban yang menurut saya bisa dipahami ya. Tapi apapun intinya, apapun ceritanya, apapun masalahnya, kembalilah pada Allah, mintalah kepada Allah, pasrahkan sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menunjukkan jalan, memberikan solusi kepada kita, sehingga Allah membantu kita untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang yang ada pada diri kita. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.